menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu tausiah agama dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nasruddin SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti punya keinginan, betul? Kira-kira keinginannya apa? Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin sampai subuh tidak akan selesai. Tapi minimal kita hidup di dunia ini tidak kurang dari 4. Satu, hidup di dunia ingin selamat, tidak mau celaka. Betul apa betul? Maka kita sering baca doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Isi doa itu adalah ingin selamat, bahagia di dunia, terlebih di akhirat. 2, manusia hidup di dunia itu punya keinginan untung, tidak mau rugi. Yang usaha, yang bisnis, semua pengen untung, nggak mau rugi. 3, manusia hidup di dunia ini mau sehat, tidak mau sakit. Kalau sehat mah Bu, Bapak mau ngapain juga enak ya. Punya duit sehat enak, punya mobil sehat enak. Yang keempat, manusia hidup di dunia pengennya maunya ngutang, nggak mau. Janganlah. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan keberkahan salam yang punya utang cepat kebayar utangnya. Yang kenceng anginnya berarti gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah, amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah, amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Allahumma rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri, amin, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadzal maqama maqaman tatma'innu fihi qulubuna wa tahrisuna 'anil a'da'i waz zalimin wa tanshiduna li ibadatika wa tuwassi'u arzaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in.
Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para guru, terutama para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang ada di perumahan Mutiara Puri Harmoni 3. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu ada dalam lindungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah rizkinya, tambah manfaat ilmunya, juga senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam membimbing kita semua dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal. Juga alhamdulillah tadi perwakilan dari desa Pak Sekdes sudah menyampaikan sambutan. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ketua Paguyuban. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya pun baru ke tempat ini dan belum ngobrol banyak, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Ketua Paguyuban dan juga Ketua Panitia Penyelenggara pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya demi terlaksana acara pada malam hari ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda fid dunya ila yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga ibu-ibu, bapak-bapak, para santri yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqudratihi wa iradatihi wa inayatihi, dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah dan juga pertolongan dari Allah, sama-sama pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati, memuliakan dan mengagungkan lahirnya manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah wasilah majlis maulid ini, majlis salawat ini, majlis ilmu, majlis zikir ini menjadi wasilah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita yang baik mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpenting mudah-mudahan dengan wasilah majlis maulid ini Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang lupa, rekan saya, sahabat saya, Ustadz Saiful Bahri. Kebetulan beliau itu dulu teman kuliah saya, bahkan sekaligus menjadi wasilah saya kenal dengan istri saya sekarang. Ya. Beliau alhamdulillah bisa menyambung silaturahmi lagi. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kemanfaatan dan keberkahan ilmunya sehingga bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang kami muliakan. Di sini biasanya suka sampai jam berapa? Jam 12. Bener jam 12. Sekarang jam berapa? Baru jam 9, berarti hampir 3 jam. Ngaji itu yang penting malakatun rosiyatun fil qalbi, singkat, padat, melekat, pulang bawa pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pulang dari sini bawa berkat saja, barangkali kita bawa ke rumah kemudian dibuka dan dimakan, saat itu habis. Kalau tidak dimakan besoknya biasanya basi. Betul apa betul? Tapi kalau kita pulang dari sini selain membawa berkat juga membawa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu jangan-jangan hidup di dunia, datang ke alam kubur, bahkan nanti di akhirat akan menjadi penolong kita semua. Amin ya Allah ya rabbal.
Kita sering mendengar para ulama, para kiai, para asatid membacakan hadis-hadis mengenai ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah bahwa amal manusia akan terus mengalir walaupun jasad ini sudah terkujur mati. Di antaranya adalah satu, sedekah jariyah. Maka di sini saya dapat kabar itu, insya Allah akan membangun masjid. Maka mudah-mudahan siapa saja di antara kita yang menyumbang, yang berjariah untuk pembangunan masjid di sini, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan janji dari Kanjeng Rasul, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid, maka ia akan dibangunkan oleh Allah satu rumah di dalam surga. Amin ya rabbal. Masa ia rumahnya sudah ada di dalam surga, orang yang punyanya tidak ada? Ini adalah hiasan bahwa orang yang senang membangun sarana ibadah, terutama ibadah kepada Allah itu, ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedekah buat keramik, buat bata, buat besi dan yang lainnya itu sama. Ketika sudah dikumpulkan maka terbangun, terbentuk, terwujud menjadi masjid. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang akan terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita doakan guru-guru kita, juga para putra dan putri kita, Allah berikan ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat. Ada pengajian di sini, ada, alhamdulillah. Yang ketiga, bahwa yang akan terus mengalir itu adalah memiliki keturunan para putra putri yang soleh dan soleh. Pengen punya anak soleh? Pengen? Gampang sekali. Kalau punya anak, nanti beri namanya dari semenjak lahir sampai meninggal pasti soleh, karena memang namanya soleh. Tapi bukan itu yang dimaksud. Anak soleh itu enak yang dipandang oleh kedua orang tuanya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, terlebih di akhirat mampu menjadi syafaat menolong kedua orang tuanya. Itulah anak soleh. Bahkan anak soleh itu ngitungnya saja, matematikanya berbeda dengan anak sekolah biasa. Tolong dibantu cara menghitung anak soleh. 1 ditambah 1 sama dengan biasanya kalau di Sunda itu ya suka. Ada orang Sunda di sini? Mana ngacung? Oh, banyak. Anak soleh itu tadi gimana cara ngitungnya? 1 tambah 1 2. Anak soleh kalau rajin ngaji pasti bisa ngedua. 2 tambah 2 4. Kalau bisa ngedua biasanya suka dapat berkat. Biasanya yang mimpin doa berkatnya yang paling banyak. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau dapat berkat ada buat makan. Nah, iya, saya alhamdulillah kalau bulan Maulid bini saya nggak pernah masak, Pak, Bu, karena biasanya panitia sudah menyediakan berkat. Akhirnya alhamdulillah nggak pernah masak karena bisa makan berkat. 8 tambah 8 16. Kalau ada buat makan, akhirnya beras kita awet sama beras. Nggak perlu beli beras karena memang banyak yang bisa dimakan. Terus tadi berapa? 16 tambah 16 sama dengan 32. Kalau ada beras nggak pernah kita masak, sayang, akhirnya kita bisa ngasih mertua kita. Mertua dikasih beras sama menantu, seneng apa kagak? Apalagi dikasih sama duitnya ya. Kemudian 32 tambah 32 sama dengan 64. Kalau sudah bisa ngasih mertua kita, Bapak, maka biasanya diizinin punya bini
hitung-hitungnya anak soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan. Tidak terasa hari berganti hari, bulan silih bergantian, kita sedang ada di bulan Rabiul Awwal. Bulan di mana dilahirkannya manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Bulan di mana dilahirkannya manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bulan Rabiul Awal, kita sering kita sebut dengan bulan Maulid atau bulan Maulud. Mayoritas umat muslim di desa, di kota, bahkan sampai istana kompak seluruhnya bersatu untuk memperingati dan mengagungkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hati kita bertanya, Pak Ustadz, kenapa di kampung, di kota setiap bulan Rabiul Awal itu mengadakan maulid, merayakan peringatan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita jawab, sekurang-kurangnya ada 3. Karena kalau dibacakan semua ini waktunya tidak akan cukup. Minimal 3 saja. Yang pertama, kenapa kita harus merayakan maulid, memperingati lahirnya baginda Rasul? Tujuan yang pertama adalah lisyukri. Apa katanya? Lisyukri. Apa itu lisyukri? Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutus dan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan diutusnya Kanjeng Nabi, maka banyak sekali membawa kebaikan dan kenikmatan kepada kita semua. Termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya, khususnya manusia, adalah nikmat keimanan dan keislaman. Betul apa betul? Imam Ghazali pernah berkata dalam kitab Ihya-nya bahwa ada 5 nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya, terutama manusia. Yang pertama adalah nikmat kekayaan. Kira-kira kalau kita dijadikan orang kaya, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Kalau kita jadi orang kaya, mau beli mobil ada uangnya, mau beli tanah ada uangnya, mau beli rumah ada uangnya. Tapi Imam Ghazali menyebutkan bahwa nikmat kekayaan disebut paling pertama, bukan berarti nikmat yang paling besar, justru nikmat yang paling rendah menurut Imam Ghazali. Inilah Allah dengan keadilannya, bahwa menempatkan kebahagiaan itu bukan dari kekayaan seseorang. Seorang ulama berkata, al-malu yashtari as-sarir wala yashtari apa itu an-naum. Orang barangkali dengan hartanya bisa membeli kasur yang empuk, kasur yang mewah, tapi dia tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Kita kalau banyak uang beli kasur yang empuk bisa, tapi belum tentu bisa membeli nikmatnya tidur. Karena nikmatnya tidur itu 2. Satu, karena memang ngantuk. Yang kedua, sehat. Benar apa benar? Nah, kita kalau sehat sama kalau sudah ngantuk, tidur pules, tidur saking nikmatnya subuh juga kesiang. Ada yang suka kesiangan subuh. Tanda bahwa kita sebetulnya mendapatkan nikmat dari tidur itu bukan dengan harta kita. Malahan belum tentu orang yang banyak hartanya mereka nikmat di dalam tidurnya, walaupun mereka tidur di atas kasur yang empuk. Tapi ketika dalam hatinya banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, takut hartanya dimaling orang, takut kekayaannya ada yang mengambil, akhirnya tidurnya tidak nikmat.
Al-mal yashtari sa'ah wala yashtari zaman. Harta barangkali bisa membeli jam tangan yang mewah, jam tangan yang mahal. Apa misalnya jam tangan yang mahal? Mereknya Rolex misalnya, sampai ada yang 20 juta, 50 juta. Bisa barangkali seseorang membeli jam tangan mewah dan mahal, wala yashtari zaman, akan tetapi dia tidak bisa membeli waktu. Ada yang bisa beli waktu. Misalnya kita sudah usia 50 tahun, pengen kembali ke usia 20 tahun dengan cara membeli dengan harta kita. Ada yang bisa atau tidak? Enggak bisa. Harta bisa membeli jam tangan mahal, tapi tidak bisa memberi waktu, tidak bisa membeli waktu. Al-mal yashtaril madrasah wala yashtaril ilma. Dengan harta barangkali seseorang bisa membangun madrasah, bisa membangun sekolah, bisa membangun sarana pendidikan, tapi dia tidak bisa membeli ilmu. Betul apa betul? Bisa nggak kita kalau pengen pinter kita beli aja ilmunya? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi orang punya harta bangun sekolah bisa? Bisa. Bahkan orang kaya bisa membangun rumah sakit, akan tetapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Dan banyak yang lainnya. Ini menandakan bahwa harta bukan satu-satunya yang menjadikan kebahagiaan manusia hidup di dunia, karena Allah tempatkan kebahagiaan itu di dalam qalbu, di dalam hati kita, sehingga rakyat berhak bahagia, pejabat pun bisa bahagia, orang kaya berpeluang bahagia, orang miskin pun berpeluang bahagia, orang berilmu bisa bahagia, bahkan orang bodoh pun bisa bahagia, karena tempat bahagia adalah di dalam hati. Itu yang pertama, bahwa Imam Ghazali menempatkan nikmat yang pertama adalah kekayaan, bukan berarti nikmat yang paling besar, karena ada yang kedua, yaitu nikmat sehat. Orang kalau kaya tapi sakit buat apa? Kita banyak nih uangnya, bagus rumah kita, tapi kita dikasih sakit sama Allah, akhirnya tinggalnya di rumah sakit, berbaring di atas ranjang. Walaupun banyak perawat, makanan bisa kita beli, tapi terbatas. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kira-kira kalau banyak duit begitu mau apa enggak? Buat apa banyak duit juga kalau nggak sehat? Yang penting mah kita sehat. Juga kalau kita punya keinginan cukup untuk membelinya. Itu yang paling mantap. 3, kaya, sehat dan sempurna anggota badan kita. Ya, maaf punten. Ketika tidak sempurna, maka minimal akan terganggu aktivitas kehidupan kita. Kemudian yang keempat, adanya ruh atau nyawa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang kelima, inilah yang paling besar menurut Imam Ghazali, nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah nikmat keimanan dan keislaman. Nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita mustahil datang dan mustahil menetap dalam diri kita manakala dulu Allah tidak mengutus Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, tujuan kita memperingati Maulid adalah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah,
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berbicara Rasulullah, kesempurnaan dan keagungannya sampai kita bingung harus memulai dari mana. Karena berbicara Rasulullah dilihat dari sisi manapun beliau akan terlihat sempurna dan akan terlihat sangat agung sekali. Berbicara kepemimpinan misalnya, maka Rasulullah adalah leadership yang paling hebat, yang paling merakyat, yang paling adil. Berbicara ekonomi misalnya, maka Rasulullah adalah ekonom yang paling cerdas. Berbicara politik misalnya, maka Rasulullah adalah politikus yang paling cerdas. Berbicara sosiologi misalnya, maka Rasulullah adalah sosiolog yang paling hebat. Bahkan ketika melihat rumah tangga Rasulullah, maka Kanjeng Rasulullah yang satu-satunya punya moto di dalam rumah tangganya, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kira-kira Bu, saya mau tanya nih, suami ibu kalau di rumah udah punya moto itu atau belum? Biasanya kalau suami saat ini zaman sekarang bukan baiti jannati tapi baiti nari, rumahku seperti neraka. Cek orang Sunda nak bro, di pantok bro, di juru ngalayah, di tengah imah naon teh sesehan biasana tai kotok ya. Apalagi istri yang suka melawan suami, yang suka melototin suami, yang suka curi uang suami di kantong, masih ada yang seperti itu. Gimana suami mau betah? Lihat rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan istri-istrinya. Dari bahasa saja Rasulullah sangat menjaga sekali ketika memanggil istrinya. Kita kan sering dengar kalau Rasulullah itu memanggil istri dengan panggilan sayang, dengan panggilan cinta. Kalau manggil kepada Sayyidah Aisyah istrinya, maka Rasulullah memanggilnya ya Humair, wahai istriku yang cantik bercahaya, pipinya kemerah-merahan. Sekarang juga banyak tuh ibu-ibu yang pipinya merah ya. Cuma bukan merah seperti Sayyidah Aisyah, tapi merah karena memang pakai make up. Betul. Apa itu namanya, blush on ya? Oh, blush on. Sayyidah Aisyah itu dulu belum ada yang membuat make upnya pun, tapi beliau kenapa wajahnya bercahaya, cantik luar biasa dan pipinya kemerah-merahan? Ternyata ada rahasia yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah sehingga beliau terlihat cantik luar biasa, wajahnya bercahaya, pipinya kemerah-merahan. Kira-kira rahasia itu mau dikasih tahu atau enggak? Ibu-ibu nggak usah beli make up, sekarang mahal make upnya. Mendingan juga mencontoh Sayyidah Aisyah yang sering dilakukan oleh Sayyidah Aisyah sehingga wajahnya cantik luar biasa, pipinya kemerah-merahan. Mau tahu mau? Yang pertama, Sayyidah Aisyah itu dawam, yaitu wudu. Apa katanya? Dawam wudu. Kalau dawam wudu, maka insya Allah terlihat wajahnya itu bercahaya sehingga enak dipandang oleh orang lain, walaupun tidak memakai make up. Kita kan boro-boro wudu ya, dawam wudu, tubuh mau sholat juga kadang-kadang suka prat-pret-prot, apalagi kalau udah nenek-nenek ya. Kalau tidak biasa atau kalau tidak bisa melakukan rutinitas yang didawamkan oleh Sayyidah Aisyah, yang pertama dawam wudu, maka ada rahasia yang kedua. Ini paling mudah. Sayyidah Aisyah itu kalau Rasulullah setelah dari mana-mana pulang ke rumah, maka sering menyediakan tempat duduk. Kemudian yang kedua sudah menyediakan handuk. Anggap saja ini handuk ya, walaupun ini sorban. Handuk itu biasanya dibasahi oleh Sayyidah Aisyah, kemudian diperat. Tahu diperat? Sehingga apa itu, kering enggak, basah juga enggak. Kalau bahasa Nagrak, kalau kering enggak, basah enggak, itu namanya demek. Jadi kalau di sini ada cewek cakep kagak, jelek kagak, itu namanya ada yang demek, ada.
Buat apa handuk yang sudah dibasahi kemudian diperut itu sehingga menjadi demak? Ternyata ketika Rasul pulang ke rumah itu dipakai untuk menyusut keringat Rasulullah dari atas sampai bawah. Setelah disusut keringat Rasulullah, maka handuk itu tidak lantas dikeringkan dan dicuci, tapi handuk itu ditempelkan kepada wajahnya Sayyidah Aisyah. Beberapa menit kemudian barulah dibuka. Maka Sayyidah Aisyah wajahnya cantik luar biasa bercahaya dan pipinya kemerah-merahan karena hasil daripada keringat suaminya. Nah. Besok Ibu kalau mau mencontoh Sayyidah Aisyah, suaminya pulang kerja, suaminya pulang dari pabrik, suaminya pulang dari kantor, suaminya pulang ojek, langsung suruh duduk sama kita, kemudian kita sediakan anduk, kemudian anduk itu dipakai untuk menyusut keringat suami kita. Setelah semua disusut, keringat yang ada di keteknya, keringat yang ada di selangkangannya, semua. Kemudian setelah itu jangan dulu dicuci, jangan dulu dikeringkan, tapi tempelkan kepada wajah ibu. Dapat 3 menit, 5 menit barulah dibuka. Maka insya Allah apa? Jerawatan semua. Lah, kita nggak bisa menyamakan Rasulullah dengan suami kita. Lawang Rasulullah itu keringatnya lebih wangi ketimbang minyak misik. Lah suami kita lebih bau ketimbang air got. Bukan bainas sama iwal ardi lagi, tapi bainas sama iwa sumur bor. Saking jauhnya antara kita dengan Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan di dalam rumah tangganya, seorang istri khidmah, seorang istri taat, seorang istri cinta taat kepada suaminya, sampai hal seperti itu keringatnya ditapelkan kepada wajahnya. Kan kita nggak mungkin, karena kita tahu bahwa keringat suami kita bau, tapi minimal kita punya dan tidak suami kita, maka tetap yang namanya ketaatan seorang istri tidak melihat ketika suami punya dan tidak. Betul apa betul? Itulah yang diajarkan di dalam rumah tangga Rasulullah. Sehingga kalau kita mengadakan maulid secara tidak langsung, kita mencontoh akhlaknya Rasulullah termasuk di dalam rumah tangga. Ketaatan seorang istri itu tidak ditentukan kepada suami ketika punya ataupun tidak, karena memang sudah menjadi kewajiban. Insya Allah. Maka dengan banyak kita menceritakan kebiasaan Rasulullah, akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah yang mulia, sebetulnya itu untuk contoh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka Allah di dalam surah Hud ayat 120, Allah mendidik kanjeng Nabi besar Muhammad itu dengan cara menceritakan kisah-kisah orang soleh terdahulu. Para nabi dan rasul dikisahkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad kisah para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, siapa lagi? Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau Nabi Wir nggak ada ya. Semua diceritakan oleh Allah, tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, agar supaya hati kanjeng Nabi semakin kuat, keimanan kanjeng Nabi semakin kuat, keyakinan kanjeng Nabi semakin hebat. Padahal punten, kita sama-sama mengetahui tidak ada manusia yang melebihi keimanan Rasulullah, tidak ada manusia yang melebihi keyakinan Rasulullah, tidak ada manusia yang paling bersih hatinya terkecuali Rasulullah. Tapi Rasulullah dididik oleh Allah dengan cara diceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh sebelumnya, tujuannya agar hatinya semakin kuat. Nah, sekarang bandingkan kepada kita manusia biasa yang banyak kelemahan, lemah iman, lemah ilmu, lemah
lemah ekonomi, lemah apa lagi Pak? Lemah syahwat, betul, lemah syahwat. Maka dengan kita mengadakan maulid yang di dalamnya diceritakan sejarah para nabi, terutama Nabi Muhammad, akhlaknya, sifatnya, perjuangannya, maka Allah akan menguatkan hati kita, Allah akan menguatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tidak akan bisa meniru seluruhnya akhlak Rasulullah, karena dalam kitab Simtud Duror itu sampai-sampai pengarangnya mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap manusia yang berperangai baik, yang punya akhlak bagus, sopan santunnya bagus, ternyata semua itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Kita jangan menyamakan manusia biasa dengan Rasul. Manusia biasa itu ketika dia melakukan sifat-sifat yang baik, maka dia akan menjadi mulia dengan sifat baiknya. Contoh, kita seneng gak sama orang jujur? Seneng gak sama orang dermawan? Seneng gak sama orang yang amanah? Seneng. Sehingga orang yang memiliki sifat-sifat baik itu, dia akan terangkat kemuliaannya dengan sifat kebaikan. Tapi bagi Rasulullah jangan disamakan seperti itu. Justru sifat-sifat yang baik menjadi mulia karena ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan mulia dengan sifat jujurnya, Rasulullah mulia bukan dengan sifat amanahnya, Rasulullah mulia bukan dengan sifat kecerdasannya, tapi justru semua sifat mulia menjadi mulia karena ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang kita anggap baik saat ini, kalau tidak ada pada diri Rasulullah dulu, itu tidak akan dianggap baik. Kedermawanan yang kita anggap baik saat ini, manakala dulu Rasulullah tidak dermawan, maka kedermawanan tidak disebut sifat yang baik. Itulah kebaikan Rasulullah, nikmat yang sangat besar sehingga kita mengenal yang namanya kebaikan. Rahatil athyar tashdu ilayalil maulidin wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nur yabdu mim'ani wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi mim'ani ahmadi rahatil ilayalil maulidin wa barikun nur yabdu mim'anil ahmadin wa barikun nur yabdu mim'anil ahmadin wa barikun nur yabdu mim'anil ahmadin ilayalil maulidin ilayalil maulidin. Walaupun kita tidak bisa meniru seluruh akhlaknya Rasulullah, sifat baiknya Rasulullah, minimal dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contoh misalnya, Rasulullah makan, bagaimana beliau mencontohkan adab di dalam makan, maka kita tiru itu, walaupun tidak akan sempurna. Karena kalau kita mau meniru seluruhnya di dalam hal makan saja, kita tidak akan mampu. Contoh bahwa Rasulullah makannya itu berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita kalau makan belum sendawa 5 kali mau ayo aja terus ya. Kita tidak bisa meniru itu. Minimal Rasulullah mengajarkan adab sebelum makan, yaitu membaca doa. Gimana doanya, Nak? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan, walaupun bisa juga dipakai buat doa ngusir setan, Pak.
Kalau bapak jalan di tempat yang gelap sepi, nggak bisa baca doa untuk menghilangkan rasa takut, misalnya karena takut hantu dan yang lainnya, maka doa itu bisa dibaca, Allahumma barik lana. Kenapa bisa mengusir? Nanti setan pun akan berpikir lah, gue mau dimakan ini. Setelah kita makan, Rasulullah mengajarkan doa setelahnya itu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya Rasulullah mengajarkan kita menjadi orang bersyukur. Mungkin kita bisa makan, belum tentu orang di luar rumah kita yang hidup di bawah jembatan, yang hidup di pinggir sungai, kadang mereka makan pagi sore tidak, makan sore pagi tidak. Kalau kita di rumah makan berapa kali, Bu? 2. Benar. Kalau pagi sarapan berarti makan pagi, siang makan siang, sore makan, malam makan 4 kali, belum nambahnya itu ya. Tapi orang di luar sana belum tentu bisa seperti kita, maka ketika kita sudah makan, kita baca doa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tidur, walaupun belum bisa seperti tidurnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah itu, Pak, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Mata kepalanya tidur akan tetapi mata hatinya selalu melek terus. Kalau kita bisa seperti itu, nggak bisa. Kita mata kepala kita tidur, maka mata hati kita udah pules. Kadang-kadang mata kepala kita masih melek, tapi mata hatinya merem. Rasulullah justru sebaliknya. Walaupun beliau dalam keadaan tidur mata kepalanya, tapi mata hatinya tetap hidup, tetap melek. Kita tidak bisa meniru tidurnya Rasulullah. Minimal Rasulullah mengajarkan sebelum tidur yaitu baca doa. Gimana doanya? Bismika wa bismika. Ini mah kagak baca doa sebelum tidur, HP bangun tidur. Boro-boro baca doa, bangun tidur nyari HP. Nih HP kemana? Di bawah bantal kagak ada, di bawah ranjang nggak ada. Orang mah bangun tidur baca doa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Awas hati-hati kalau baca doa itu, Pak. Di kampung saya ada marbot, biasanya jam 4 kalau bangun tidur suka baca doa itu pakai mik di dalam masjid, karena dia masih linglung bangun tidur, ujungnya salah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi raji'un. Kata jamaah siapa yang mati subuh-subuh katanya. Karena dia masih linglung, maka kalau baca doa itu harus sudah sadar, bukan wa ilaihi rajiun tapi wa ilaihi nusyur. Kalau kita mau masuk WC, mau masuk kamar mandi misalnya, ya, maka kita diajarkan juga oleh Rasulullah masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, dan baca doa pas masuk. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kalau keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afan. Itu pun kita dituntut oleh Kanjeng Rasul, diajarkan untuk bersyukur. Bagaimana ketika kita sesudah membuang kotoran, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa buang air, pada akhirnya dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Berapa duit coba dioperasi? Nah, kita alhamdulillah buang air lancar, alhamdulillah. Maka setelah keluar dari WC, kita bacakan doa itu, dididik oleh Rasulullah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dari hal yang terkecil dulu, ibu, bapak, anak-anak kita diajarkan seperti itu, sehingga kalau sudah bisa dari hal yang paling terkecil, maka insya Allah bisa meniru akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, kebiasaan Rasulullah yang besar-besarnya. Ibadahnya Rasulullah itu kalau bangun malam kemudian sholat tahajud, kakinya sampai bengkak karena saking lamanya berdiri di dalam rakaat sholat. Di kita ada nggak yang kakinya bengkak
bengkak. Ada. Tapi bukan bengkak karena tahajud, tapi bengkak asam urat biasanya. Itulah akhlak Rasulullah, kebiasaan Rasulullah yang mungkin tidak bisa kita tiru seluruhnya, tapi minimal dari hal-hal yang paling terkecil. Termasuk maaf, ketika kita berbicara akhlak Rasulullah yang mulia, maka kita bingung dari mana memulainya, sampai sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu sebetulnya? Akhlakuhu Al-Quran. Sayyidah Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita harus baca Quran dulu dari awal sampai akhir, kan lama. Minimal pulang dari sini kita bisa mengetahui dan mencontoh akhlak Rasul dari 3 akhlaknya. 1, akhlakul hasanah. 1. 2, akhlakul karimah. 2. 3, akhlakul azimah. 3. Coba ulangi lagi. Yang pertama hasanah, 2 karimah, 3 apa itu akhlakul hasanah? Akhlakul hasanah adalah Rasulullah yang mencontohkan membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dengan kebaikan yang sama. Contoh, saya ngasih duit ke bapak-bapak 10.000 misalnya, kemudian bapak-bapak membalas kebaikan saya, dibeliin apa itu yang senilai 10.000, nasi bungkus misalnya, adalah yang 10.000 ya. Sama, saya kasih 10.000 kepada orang lain, kemudian orang lain membalasnya dengan barang atau dengan apa saja yang senilai 10.000, namanya hasanah. 2, akhlakul karimah. Rasulullah mengajarkan bagaimana ia membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya melebihi daripada kebaikan orang tersebut. Kalau saya ngasih 10.000 ke orang lain, kemudian orang lain ngasih saya 50.000 misalnya, gedean mana 10.000 sama 50.000? Beda 50 ya. Kalau saya punya jeruk misalnya 1 kilo, dikasih ke teman saya, kemudian teman saya ngasih duren 1 karung misalnya. Nah, kira-kira jeruk 1 kilo dengan duren 1 karung lebih besar mana nilainya? Duren. Kalau duren 1 karung bisa nyampe 1 juta itu, Pak. Kalau jeruk 1 kilo kan paling cuma 20.000. Itu namanya karimah, membalas kebaikan orang lain melebihi daripada kebaikannya. Barangkali yang 2 sifat ini kita mampu untuk mencontohnya, kalaupun tidak kita sedang mengusahakan itu. Namanya orang baik, kita balas kebaikannya udah biasa, memang harusnya seperti itu. Namanya orang memberi kepada kita kemudian kita beri lagi, memang kewajibannya seperti itu. Tapi ada akhlak yang ketiga yang ada pada diri Rasulullah yang barangkali masih sulit kita lakukan, termasuk saya ya, kita semua. Apa itu? Akhlakul azimah. Apa akhlakul azimah? Akhlak Rasulullah yang membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya, membalas kebaikan kepada orang yang telah zalim kepada Rasulullah, tapi dibalas dengan kebaikan. Ini Pak, Ibu, yang berat itu. Yang namanya orang baik, kita baik itu sudah biasa. Tapi kalau orang jahat kemudian kita balas dengan kebaikan, ini namanya luar biasa. Maka pantas Rasulullah itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Bagaimana tidak, manusia pada umumnya ketika dijahati maka akan balas menjahati, ketika dicubit maka akan balas mencubit, ketika dipukul maka akan balas memukul. Tapi Rasulullah justru mengajarkan tidak seperti itu. Bagaimana kita sering mendengar satu riwayat, Rasulullah sedang berjalan di satu jalan, kemudian diludahi oleh orang Yahudi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Bukan hanya terjadi 1 kali, 2 kali. Akan tetapi ketika orang yang meludahi itu sakit, kemudian siapa orang yang paling pertama untuk menjenguknya? Ternyata Rasulullah. Rasulullah diludahi tapi tidak balas meludahi. Tapi justru ketika orang yang meludahi sakit, Rasulullah
Rasulullah yang pertama untuk menjenguknya. Itulah disebut akhlakul azimah. Maka tujuan daripada maulid adalah bagaimana kita menceritakan akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah, yang sehingga kemudian kita dituntut untuk meneruskannya, untuk mencontohnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan akhlak dan sifat Rasulullah yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama, disyukri, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dua, tujuan mengadakan maulid adalah lisyafaat. Apa Bu? Bapak-bapak ini udah ngantuk kelihatannya. Yang kedua apa tujuan maulid itu Pak? Oh enggak, alhamdulillah ternyata masih segar. Lisyafaat. Apa itu lisyafaat? Untuk kita supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ketika kita mengandalkan amaliyah kita, ya Allah jauh kemana-mana. Sholat kita masih belum bisa khusyuk, bahkan kadang-kadang belum bisa tepat waktu, bahkan ada yang meninggalkan sholat. Baca Quran kita jarang kalau bukan bulan Ramadan, zikir kita juga kurang, ibadah yang lain juga kurang. Ketika kita mengandalkan amal kita di hadapan Allah, barangkali kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka bagaimana kita menjadi orang-orang yang selamat, terkecuali yaitu berharap atas syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya ngaji dengan ibu-ibu, buka surah Abasa ayat yang berapa itu? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di kitab Ibnu Katsir ada satu riwayat dari Ikrimah mengatakan, nanti di mahsyar itu tempat ketika manusia sudah dibangunkan dari kuburnya, disebut ba'as, kemudian digiring ke mahsyar, maka di sana manusia sangat merasakan takut karena berhadapan dengan Allah, yaitu bertanggung jawab atas amalnya ketika hidup di dunia. Sehingga antara suami istri, anak dengan orang tua pada saat itu tidak mau ketemu. Sehingga Ikrimah meriwayatkan ada seorang suami datang kepada istri ini, kemudian bertanya, wahai istriku, apakah ada kebaikanku ketika hidup di dunia berumah tangga denganmu? Maka istrinya menjawab, iya Bapak, ya Aa. Apalagi biasanya kalau istri memanggil suaminya, Abi, ada yang masih manggil Bapak lu? Ya. Mak Sia, Bapak Sia gitu. Sangat banyak wahai suamiku, engkau yang telah menapakahi aku, engkau yang telah mendidik aku, engkau yang telah menyayangi aku ketika berumah tangga denganmu di dunia. Maka kata suaminya, bagaimana kalau memang ada kebaikanku terhadapmu, maka aku minta satu saja kebaikanmu pada saat ini. Maka istrinya menjawab, ma aisaro tolabata, sangat sedikit sekali permintaanmu wahai suamiku, tapi walaupun sedikit, saya tidak akan memberikan satu amal kebaikan pun kepada istri nanti di mahsyar sampai seperti itu. Sebaliknya istri mendatangi suaminya, wahai suamiku, apakah ada kebaikanku ketika berumah tangga denganmu ketika di dunia? Kata suaminya, bagaimana? Tentu banyak. Dicuciin pakaiannya, dimasakin makanannya. Apalagi kebaikan istri sama suami, ngurusin anaknya, nyusuin anak maksudnya. Dan masih banyak lagi kebaikan seorang istri kepada suami, banyak banget Bu, Ibu mah. Tapi saat itu kemudian suaminya menjawab, banyak Neng, banyak wahai istriku. Kemudian istrinya minta satu kebaikan saja wahai suamiku. Maka suaminya menjawab, ma aisara talabta, sedikit sekali permintaanmu, tapi itu tidak akan pernah aku berikan. Itu nanti di mahsyar antara suami istri seperti itu.
Begitupun anak kepada orang tua kepada anak, anak mendatangi orang tuanya. Begitupun sebaliknya, menyebutkan bagaimana apakah aku ada kebaikan ketika di dunia bersama hidup denganmu? Ada, tapi ketika diminta satu kebaikan saja tidak ada yang mau memberi. Itu sebelum adanya syafaat Rasulullah. Bahkan para nabi dan rasul, Nabi Adam didatangi oleh umatnya, Nabi Ibrahim didatangi oleh umatnya, kemudian umatnya meminta untuk ditolong, meminta syafaat, tapi para nabi menjawabnya nafsi, nafsi. Saat itu masing-masing saja. Maka di sanalah Rasulullah sujud di hadapan Allah, meminta untuk diizinkan memberikan syafaat. Maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Barulah di sana kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Setelah itu barulah bisa suami mensyafaati istrinya, istri mensyafaati suaminya. Setelah adanya kunci syafaat, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya teringat kembali dengan kisah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasul. Ya. Ketika Rasul lahir, berarti kan Rasul itu adalah keponakannya. Bahasa Sundanya alok, gitu ya. Ketika Rasulullah itu lahir, ternyata Abu Lahab sangat senang sekali dan berbahagia atas kelahiran keponakannya ini. Sampai digambarkan oleh Syekh Nasiruddin Ad-Dimsyaki, idza jaa kafirun ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kata Syekh Ad-Dimsyaki, Syekh Nasiruddin Ad-Dimsyaki, ada seseorang yang kafir, yaitu bernama Abu Lahab, bitabbat yadahu, dengan sebab tangannya fil jahimi mukhallada, dia masuk ke dalam neraka jahim. Karena asbab nuzulnya itu Abu Lahab sampai disebut di dalam Al-Quran, diabadikan satu surat, bukan satu ayat, yaitu dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong data lahabi wa ra'atu hamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Asbab nuzulnya surah Al-Lahab adalah ketika Abu Lahab memarahi Kanjeng Rasul ketika sudah dewasa dengan telunjuknya. Kalau dimarahin biasa saja mungkin kita tidak akan terlalu kecewa, tapi kalau sudah dimarahi oleh orang lain sampai ditunjuk-tunjuk wajah kita, oh itu luar biasa sakitnya, Pak. Dan Rasulullah pernah mengalami itu, dimarahi oleh Abu Lahab, ditunjuk wajahnya Rasulullah. Celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad, kata Abu Lahab. Maka turunlah surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, yang celaka bukan engkau Muhammad, kata Allah, tapi justru Abu Lahab. Sampai Abu Lahab diponis masuk dalam neraka di dalam Al-Quran, ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi li Ahmad. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin di dalam neraka itu diberikan keringanan oleh Allah lisururi li Ahmad, karena berbahagia senang atas kelahiran Kanjeng Nabi. Satu kali, Pak. Karena saat itu ketika lahir memang Abu Lahab sangat senang, sampai saking senangnya memerdekakan seorang amat yang bernama Juwairiyah. Amat itu ya manusia setengah merdeka. Kalau dari perempuan, kalau dari laki-laki namanya abid. Dulu yang diperjualbelikan itu bukan hanya kambing, manusia juga dijualbelikan saat itu. Maka Juwairiyah dimerdekakan karena bahagia terhadap lahirnya Rasulullah. Maka diteruskan dalam syair yang ketiga, famal dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhid. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, yang mereka setiap waktu berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, bukan hanya satu kali saja, bukan hanya 1 tahun sekali setiap bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap kita mengadakan acara sunatan, baca maulid, selamatan rumah baca maulid, ada yang nikahan baca maulid, kita senang terhadap kelahiran Rasulullah. Kalau orang yang 1 kali saja diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka, kemudian setiap hari Senin dia diringankan siksaannya karena berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, maka bagaimana dengan kita?
yang terus senang setiap waktu bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi, karena memang kelahiran Kanjeng Nabi banyak sekali membawa kenikmatan kepada kita, bahkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Saya menggambarkannya seperti ini, kalau orang makan kenyang satu piring, apalagi satu bakul. Oh, bisa kamangkaraan namun sabakul. Kalau orang punya istri satu saja sudah bahagia, apalagi kalau 4 malah jadi puyeng, Pak, ya. Ya artinya kalau satu saja sudah kenyang, apalagi banyak. Kalau Abu Lahab saja diponis di dalam neraka, tapi dengan satu kali bahagia bergembira atas kelahiran Rasulullah, ternyata di dalam nerakanya diberikan keringanan. Maka mudah-mudahan kita yang setiap tahun, bahkan setiap waktu kita bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi, sehingga kita membacakan kisah-kisahnya ketika beliau lahir, ini menjadikan wasilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang kedua, lisyukri lisyafa'at. Kemudian yang ketiga adalah lil mahabbah. Apa yang ketiga? Lil mahabbah. Ini kelamaan apa enggak ini? Lanjut. Ya enak kalau yang dengerin mah tinggal liatin. Kalau waktunya ketawa ya ketawa, yang capek saya. Yang ketiga adalah tujuan memperingati Maulid adalah lil mahabbah, menunjukkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Rasul. Kenapa kita harus cinta kepada Kanjeng Rasul? Karena Kanjeng Rasul melebihi kecintaannya daripada kita. Kanjeng Rasul itu cinta kepada umat melebihi kita cinta kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada suami kita, bahkan melebihi cinta kita kepada anak kita, hatta melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Cinta Rasul kepada umat. Sehingga ketika beliau hendak wafat itu, yang disebut-sebut adalah umat. Yang paling ngeri, Pak, saya baca satu hadis itu, ya, la yu'minu ahadukum, apa itu? Kalau diterjemahkan itu, tidak ada umatku yang merasakan sakit terkecuali Rasulullah merasakan sakit umatnya itu. Saya lupa redaksi hadisnya itu. Ya. Rasulullah itu saking cintanya kepada umat, apa yang dirasakan oleh umat maka Rasulullah merasakan daripada umatnya itu. Sampai memang dalam hadisnya itu min syaukatin hatta ana ajidu malaha. Ada seseorang, ada manusia umatnya Rasul tertusuk duri kakinya, kacugak beling, kacugak paku misalnya. Sakit nggak? Kalau kita nginjek paku, nginjek duri sampai berdarah, sakit luar biasa. Ternyata kesakitan kita itu sebagai umat Nabi, Nabi telah merasakan sakitnya itu. Bukan hanya di dunia, di dalam kubur Kanjeng Nabi sudah menunggu. Di akhirat nanti Kanjeng Nabi sudah menunggu di hisab, di mizan, di sirat. Saking cinta kepada umat supaya umatnya masuk ke surga, supaya umatnya selamat. Itulah kecintaan Rasulullah. Sehingga kita harus membalas kecintaan Rasulullah, karena Rasulullah sudah sangat cinta sekali kepada kita. Ya, tidak ada pemimpin manusia dari dulu sampai sekarang yang kecintaan terhadap umat, terhadap rakyatnya melebihi kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kecintaan itu kita membalas cinta Rasul agar supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau memang kita mau mendapatkan syafaat dari Rasul karena kita adalah umatnya, maka kalau kita bisa mengaku kepada Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi sebagai nabiku, maka harus juga kita bisa diaku bahwa kita adalah umatnya Kanjeng Nabi. Kita bisa saja berbicara bahwa saya kenal sekali dengan Bapak Presiden, tapi belum tentu Presiden kenal dengan kita. Kita bisa mengaku saja kenal dengan siapapun orang yang masyhur, orang yang viral, orang yang terkenal, tapi belum tentu mereka mengenal kita. Begitupun sangat mudah ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi belum tentu Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Maka cinta itu perlu bukti.
Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama adalah banyak-banyak menyebut namanya dengan cara membaca sholawat. Sholawat itu ibadah yang paling enak dan yang paling mudah, berbeda dengan yang lain. Kalau baca Quran harus punya wudu, kita harus sopan di dalam membacanya. Tapi kalau baca sholawat sambil berdiri bisa, sambil duduk bisa. Kalau sambil nonton TV baca sholawat bisa nggak Pak Ustadz? Bisa. Mendapatkan pahala tidak? Dapat. Orang yang membacakan sholawat satu kali, man shalla alayya wahidan shalla alaihi ashran. Orang yang membacakan sholawat satu kali kepada Rasul, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Gak punya wudu bagaimana? Bisa. Sambil duduk, sambil tiduran, sambil jalan, sambil ngasuh, bapak-bapak sambil kerja baca sholawat. Bahkan insya Allah pekerjaannya justru tambah berkah dan kita pun mendapatkan pahala. Lebih-lebih kita mudah-mudahan diaku sebagai umatnya Nabi karena kita sering banyak membaca namanya. Dua, dengan cara mensuri tauladani akhlak dan sifat. Tadi kalau belum bisa yang tinggi, belum bisa yang susah, maka kita ikuti dulu yang mudah-mudah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ikuti apa yang sering dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dari yang mudah-mudah. Kemudian apalagi banyak ya, selain sekarang meniru akhlaknya, meniru sifatnya, terlebih-lebih adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kita lakukan. Itulah adalah untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa tujuannya malam ini kita sebutkan, walaupun masih banyak yang lainnya. Satu, syukri, untuk menunjukkan rasa syukur. Yang kedua adalah syafaat, untuk supaya kita mendapatkan syafaat Rasul. Kemudian yang ketiga, lil mahabbah, agar supaya kita pun dicintai oleh Rasulullah dengan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, maka kita pun harus lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Di antaranya banyak menyebut namanya, kemudian mengikuti apa yang telah diperintahkannya. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat, padat, ya, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniru, mensuri tauladani akhlak sifat Rasulullah yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keimanan kita semakin kuat, keyakinan kita juga semakin hebat, sehingga apa saja yang diperintahkan oleh Allah mampu kita laksanakan, apa yang telah dilarangnya mampu kita hindari dan kita jauhi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pembangunan masjid yang akan dibangun di tempat ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya juga bisa datang dari mana-mana, karena yang namanya bangun masjid itu bukan kayak bangun rumah sendiri. Kalau bangun rumah sendirinya mungkin orang lain tidak akan membantu karena untuk pribadi, tapi yang namanya membangun masjid, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah, dipakai untuk beribadah di dalamnya. Keuntungan bagi kita yang mau berjariah untuk pembangunan masjid, setiap orang yang sholat, setiap orang yang sujud, setiap orang yang i'tikaf, setiap orang yang zikir, membaca Al-Quran dan ibadah di dalam masjid itu, yang di dalamnya terdapat sedekah kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Di dalam kubur itu bingung kita, Bu. Ya Allah, ini bacaan Quran dari mana? Bapak-bapak bingung, ya Allah, ini pahala sholat dari mana? Padahal dulu saya nggak begitu sering banget. Yang wajib mah udah wajib, yang sunnahnya saya jarang, baca Quran juga jarang, zikir juga jarang, apalagi yang namanya i'tikaf di masjid karena saya sibuk kerja. Tapi di dalam kubur kita mendapatkan pahala itu semua dikarenakan mungkin ada rizki kita yang dititipkan untuk pembangunan masjid itu, sehingga ibadah orang lain yang ibadah di masjid itu juga mengalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan banyak manfaat dan keberkahannya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.